Mari kita buka Yesaya pasal 66 ayat yang ke-1. Yesaya 66 ayat yang ke-1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, ini adalah firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, artinya ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan mau. Nah, kalau bicara tentang rumah, kalau firman Tuhan berkata tentang rumah, artinya ada tiga rumah yang dimaksud di situ. Pertama adalah rumah Tuhan, gerejanya. Yang kedua adalah rumah tangga, keluarga. Dan yang ketiga adalah kita sendiri, bait Allah, rumah Roh Kudus. Jadi ada tiga hal ini. Jadi saudara tahu ketika Tuhan berkata tentang rumah, artinya tiga hal ini termasuk di dalamnya. Nah, di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1, firman Tuhan berkata, langit adalah tahtaku. Jadi saudara tahu langit di atas dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi Tuhan itu, langit dan bumi itu Tuhan yang punya. Lalu kemudian, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Kalau langit menjadi tahta Tuhan, bumi menjadi tumpuan kaki Tuhan. Artinya kita bukan bicara rumah secara fisik. Karena saudara mau membangun sebesar apa? Kalau langit itu tahta Tuhan, bumi tumpuan kakinya. Saudara mau buat rumah sebesar apa? Supaya Tuhan berdiam di situ. Karena Tuhan katakan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Artinya Tuhan mau diam. Ini kerinduan Tuhan untuk berdiam di satu rumah. Baik rumah tangga, baik rumah Tuhan atau gereja, baik kita sendiri yang menjadi rumah dari Roh Kudus. Tempat apa yang akan kita dirikan? Rumah yang seperti apa yang kita dirikan? Ini bukan bicara besar. Karena kalau bicara besar, Tuhan kita maha besar. Kita nggak bisa bangun rumah sebesar apapun juga untuk Tuhan hadir di situ. Nggak bisa. Ini bukan bicara soal ukuran. Ya, ini bukan bicara soal ukuran. Berarti ini bicara tentang apa? Nanti kita lihat. Yang pasti ini bukan bicara soal rumah yang besar. Karena rumah yang besar tetap tidak bisa menampung Tuhan yang maha besar. Karena jelas langit tahta Tuhan. Bumi tumpuan kakinya. Lah tumpuan kakinya aja bumi. Saudara mau buat rumah yang nggak bisa memenuhi bumi. Mana bisa? Ini bicara tentang rumah yang di dalamnya ada Tuhan. Bukan bicara besarnya rumah. Jadi kalau saudara punya rumah belum besar, jangan khawatir. Karena itu tidak menentukan apakah Tuhan hadir di sana atau tidak. Apakah saudara hidup dalam berkat Tuhan atau tidak. Bukannya rumah yang besar, oh dia hidup dalam berkat Tuhan. Belum tentu. Rumah saudara lebih kecil, saudara tidak hidup dalam berkat Tuhan. Belum tentu. Bukan itu ukurannya. Bukan seberapa besar, bukan seberapa banyak. Nah sekarang kita lihat ukurannya. Ya. Yang pertama dikatakan langit adalah tahtaku. Dalam bahasa Inggris langit ini pakai heaven, bukan pakai sky. Ya. Heaven artinya sorga juga. Sorga adalah tahta Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau dari rumah yang kita dirikan? Tuhan mau di dalam rumah kita ada suasana sorga. Karena kalau tidak ada suasana sorga, Tuhan tidak bisa bertahta. Di rumahmu harus ada suasana sorga. Sehingga Tuhan bisa bertahta di situ. Nah, saudara bisa kira-kira apa yang harus saudara lakukan supaya di dalam rumahmu ada suasana sorga.
Karena kalau ada suasana sorga, Tuhan bertahta di situ. Karena Tuhan bertahta di sorga. Dan kita sebagai pembawa hadirat Tuhan, kita tahu di dalam rumah kita bisa ada sorga. Kenapa kalau neraka orang bisa ngomong? Ini kayak hidup dalam neraka. Gitu. Bisa bicara. Kalau keadaannya kacau balau, bisa berkata hidup dalam neraka. Sekarang waktunya kita berkata, kita hidup di dalam sorga. Seperti hidup di dalam sorga. Kita mau Tuhan bertahta. Kalau Tuhan bertahta, ketika saudara ada di dalam suasana sorga, disitulah Tuhan bertahta. Maksudnya apa? Kalau Tuhan bertahta, artinya hadiratnya akan dirasakan. Nah, untuk hadiratnya bisa dirasakan, berarti pemilik rumah atau yang tinggal di dalam rumah harus punya hubungan dengan sorga. Harus punya hubungan dengan pemilik sorga. Harus punya hubungan dengan Tuhan sendiri. Kita harus punya hubungan. Karena ketika kita punya hubungan, baru Tuhan hadir. Nah, waktu Tuhan hadir, hadiratnya akan terasa. Karena Tuhan hadir, orang kan tidak melihat. Tetapi hadiratnya bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan ada hadirat Tuhan. Jadi saudara bisa tahu, kalau saudara membangun rumah, ini bukan bicara secara fisik, tetapi di dalam rumah, engkau membangun keluargamu. Kalau engkau mau ada terobosan demi terobosan, lompatan demi lompatan yang signifikan pada tahun ini, maka jadikan rumahmu tahta Tuhan di situ. Hadirat Tuhan ada di situ. Ketika hadirat Tuhan ada di situ, saudara tahu, Tuhan itu pembuat mujizat. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Lalu perhatikan yang kedua, dikatakan bumi adalah tumpuan kaki. Jadi rumah kita harus menjadi tumpuan kaki Tuhan. Tuhan kalau mau bertumpu di rumah kita. Oh, haleluya. Ini membuat kita berpikir dasarnya firman. Semua firman yang datang kepada kita itu yang kita lakukan. Di luar firman kita tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Firman Tuhan katakan, di luar firman, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, pastikan kita masih ada di dalam koridor firman Tuhan. Saudara tahu, saudara pasti bisa merasakan. Sebagai makhluk roh, kita bisa merasakan. Ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan firman apa belum? Ya. Kalau saudara bertentangan dengan apa yang diajarkan, otomatis itu bertentangan dengan firman. Apa yang saudara lakukan bertentangan dengan 10 hukum Taurat. Otomatis itu bukan sesuai dengan firman. 10 hukum Taurat aja, saudara, beda. Sedangkan kita hidup di atasnya. Kita hidup di atasnya. Artinya hukum Taurat ini sudah bukan masalah bagi kita. Kita hidup secara benar. Ketika kita hidup secara benar, maka tumpuan kaki Tuhan ada di dalam rumah kita. Langkah-langkah kita seperti langkah-langkah Tuhan. Apa yang kita lakukan, orang bisa melihat, dia lakukannya sepertinya biasa saja, tetapi kenapa dia berhasil? Ishak ketika menabur, sama seperti orang lain menabur. Benar? Ishak itu menabur bukan benihnya itu dia lempar ke atas. Enggak. Tetap dia pendem ke tanah. Caranya sama. Tetapi kenapa yang lain menabur pada musim itu, karena itu musim kelaparan, musim kekeringan, kenapa tidak ada yang bertumbuh?
Tetapi Ishak ketika menaburnya biasa. Tanahnya sama enggak? Saya yakin tanahnya sama. Tapi ketika Tuhan intervensi, tanah yang kering itu, tanah yang gersang itu, ketika Ishak menabur, tiba-tiba dalamnya berubah. Jadi gembur, bisa dimasukin benih. Tanahnya mulai berubah. Benih yang ditanam oleh Ishak, mulai dia menciptakan akar. Mulai bertumbuh. Dan ini luar biasanya. Sementara orang-orang kalau musim biasa, musim menabur biasa, akan menuai paling 3 atau 4 kali dalam setahun. Tetapi Ishak menuai 100 kali lipat. Dan di musim kekeringan. Di musim di mana orang-orang tidak bisa menabur. Saudara bayangkan, berapa besar berkat yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Kalau saudara melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ishak menabur karena apa? Karena Tuhan yang minta Ishak menabur. Jadi Ishak menabur di dalam ketaatan. Ishak tidak membantah ketika disuruh menabur. Ishak tidak berkata, Tuhan ini nggak mungkin, tanahnya keras. Tanahnya keras. Saudara tahu, ketika kita taat, mujizat baru terjadi. Bukan mujizat terjadi dulu, baru kita taat, terbalik itu. Yosua mau menyeberangi sungai Yordan. Apa yang diminta oleh Tuhan? Para imam harus menjejakkan kaki terlebih dahulu di sungai Yordan. Kalau para imam berkata, ini sungai, nanti saya terbawa arus bagaimana? Karena kan bawa-bawa tabernakel. Harus injakan kaki dulu. Ketika menginjakan kaki di sungai Yordan, ada ketaatan di situ, baru sungai Yordan terbelah. Kalau tidak menjejakkan kaki di sungai Yordan, tidak terbelah. Elia di sungai Yordan juga. Elia tidak berjalan di sungai Yordan yang kering terlebih dahulu. Tetapi dia memakai jubahnya. Dia pukul air sungai Yordan itu. Baru terbelah. Langkah ketaatan kita akan membuat mujizat itu terjadi. Kalau Tuhan menjadi tumpuan kaki kita di rumah kita. Artinya langkah-langkah kita, cara-cara yang kita lakukan akan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mungkin beda. Karena kalau beda, artinya tumpuan kaki Tuhan tidak ada di situ. Kalau tumpuan kaki Tuhan ada, melangkah dan jangan takut. Elisa, ya, waktu kembali, karena sudah ada di seberang sungai Yordan, dia mau kembali ke Yeriko. Nah, apa yang terjadi? Itu sungai Yordan yang tadinya kering, sudah balik lagi airnya. Tetapi Elisa melihat bapaknya. Elisa melihat bapak rohaninya melakukan mujizat. Waktu itu jubah Elia ya dipukulkan oleh Elia. Sungai Yordan terbelah. Lalu sekarang Elisa. Untung Elisa dapat jubah Elia. Karena apa? Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan. Yang turun itu jubah Elia. Elianya naik. Jubahnya turun kepada Elisa. Lalu apa yang Elisa lakukan? Dia hanya mengikuti apa yang bapak rohaninya lakukan. Apa yang bapaknya lakukan. Oh, di seberang sana Elia memukulkan jubahnya ke sungai Yordan. Dan sungai Yordan terbelah. Sekarang Elisa sudah punya jubahnya Elia. Dia melakukan yang sama. Tuhan Allah Elia.
Aku percaya ketika aku pukulkan jubah ini ke sungai Yordan, maka sungai Yordan ini akan terbelah. Dia pukulkan sama seperti Elia. Apa yang terjadi? Mujizat yang sama terjadi. Kalau saudara tahu, di dalam hidup Bapakmu ada mujizat. Untuk mujizat itu terjadi dalam hidupmu, engkau hanya perlu menaatinya. Engkau hanya perlu mengikutinya. Elisa hanya mengikuti saja dan terjadi. Mujizatnya terjadi. Apakah sebelumnya Elisa pernah buat mujizat? Belum pernah. Itu mujizat yang pertama yang Elisa lakukan. Karena sebelumnya Elisa adalah pebisnis, bukan nabi. Dia pebisnis. Ketika dia harus menanam gandum, itu dia membajak ladangnya dengan lembu. Sama seperti yang lainnya. Dan hasilnya sama seperti yang lainnya. Tidak ada apa-apa di situ. Tapi Elisa menjadi pebisnis yang sangat diberkati memang. Tapi apakah Elisa pernah buat mujizat? Enggak pernah. Tapi waktu dia berjumpa dengan bapa rohaninya, dia melihat Elia bisa buat mujizat. Dan Elisa hanya mengikutinya. Elisa nggak berkata, Tuhan, saya mau sungai Yordan ini terbelah, tapi saya tidak mau ikut seperti bapakku. Yang lain dong, kan Tuhan kreatif. Yang lain dong. Dia nggak mau pakai jubah Elia, dia pakai jubahnya sendiri. Apakah sungai Yordan akan terbelah? Tidak. Karena dasarnya harus firman. Ketika dia mengikuti apa yang Elia lakukan, maka kitab Maliaki pasal 4 itu mulai digenapi. Hati anak-anak tertuju kepada bapaknya. Hati bapak tertuju kepada anaknya. Hati anak-anak tertuju kepada bapaknya. Dan di kisah Yohanes Pembaptis dikatakan maksudnya tertuju kepada bapaknya adalah pikirannya, tindakannya selaras dengan bapaknya. Satu hati, satu pikiran. Satu agenda. Jadi ketika Elisa memukulkan jubah Elia ke sungai Yordan itu, sungai Yordan terbelah juga jadi dua. Elisa tidak perlu berdoa. Di dalam firman Tuhan cuma dikatakan, Elisa berkata, di manakah Allah Elia? Maksudnya, Allah Elia, engkau ada bersama Elia. Artinya engkau akan ada bersama-sama dengan aku juga. Jadi, dia pukulkan. Terjadi, saudara. Dan di dalam roh, apa yang dilakukan oleh Elisa, itu mirip seperti yang Elia lakukan. Ketika ada seorang janda datang, dan dia kekurangan uang, dia punya hutang, dan sebagai tebusannya, dia harus memberikan anaknya kepada penagih hutang. Padahal hutang ini bukan dia yang berhutang, tapi suaminya yang berhutang. Jadi ini warisan yang tidak enak. Suaminya sudah meninggal. Elisa berkata apa? Ambil bejana-bejana, pinjam bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu, tapi jangan sedikit. Apakah janda ini tahu apa yang akan terjadi? Belum tahu. Tapi ketika dia menaatinya, dia pinjam semua bejana. Walaupun tetangganya juga bingung, ini mau ngapain? Mau buat apa? Jangan-jangan lagi Imlek nih, pinjam bejana banyak-banyak. Ya. Ngapain pinjam bejana? Ya, semua tetangganya dipinjamin bejananya. Ada yang kecil, ada yang besar, pokoknya semuanya dipinjam. Rumahnya penuh dengan bejana, ada ember, ya, mungkin ada gentong, apa aja yang bisa dipinjam, dia pinjam. Pokoknya namanya bejana. Ada toples. Gitu. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya taat.
ketika dia menaati, dia tuang minyak. Minyak yang cuma sedikit, kok waktu dituang nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Bejana dengan buli-buli itu lebih besar bejana. Tapi ini sudah satu bejana penuh, tidak habis. Bejana yang lain penuh lagi, tidak habis lagi. Elisa memberitahu itu. Karena di dalam roh, dia bisa melihat apa yang Elia lakukan ketika janda di Sarfat itu kekurangan makanan karena dalam musim kekeringan. Elia berkata, tepung di dalam genggamanmu tidak akan habis-habis, minyak di dalam buli-bulimu tidak akan habis-habis sampai kekeringan ini berlalu. Elisa menangkap itu di dalam roh. Kalau saudara tahu di dalam hidup bapakmu, Tuhan banyak mengadakan mujizat, engkau bisa menangkapnya di dalam roh. Dan itu terjadi juga. Sama seperti janda di Sarfat. Minyaknya tidak pernah habis. Tepungnya tidak pernah habis. Nah sekarang janda yang datang kepada Elisa punya mujizat yang sama. Kalau dia punya tepung, tepungnya juga tidak akan habis-habis. Masalahnya dia cuma punya minyak. Minyaknya tidak habis-habis. Lalu saudara perhatikan. Ketika janda ini datang lagi kepada Elisa. Minyaknya sekarang sudah habis. Itulah perlindungan Tuhan. Tuhan tahu seberapa banyak harus memberkati saudara. Kalau minyaknya tidak habis-habis terus, bejananya sudah habis, minyaknya masih mengalir terus, janda ini nggak akan bisa sampai kepada Elisa. Licin kan? Bagaimana jalannya? Tapi Tuhan tahu, ketika di situ habis, selesai. Minyaknya berhenti. Berkatnya tidak membunuh janda itu. Nah saya percaya, kalau saudara mendapatkan berkat dari Tuhan, berkat itu tidak akan membunuh saudara. Tuhan berikan yang benar-benar yang sudah disediakan itu. Bejana yang sudah disediakan, ya udah itu. Dan Elisa katakan, bayar hutangmu. Saudara bisa bayangkan berapa besar hutangnya. Kalau harus bayar dengan anaknya, 2 anaknya. Harus diambil, artinya hutangnya besar. Dan Tuhan buat hutangnya jadi dilunasi. Lalu setelah itu masih ada sisanya. Tuhan tidak pernah memberikan kita hanya cukup untuk membayar hutang. Masih ada lebihnya. Lebihnya janda itu bisa hidup. Haleluya. Ini waktunya terobosan itu datang dalam hidup saudara. Kalau saudara orang yang taat. Engkau mengikuti langkah-langkah Tuhan. Engkau mengikuti firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam rumahmu. Untuk rumah itu bukan menjadi rumah tempat orang sakit, rumah tempat orang berkekurangan, tidak. Tetapi itu menjadi rumah yang diberkati Tuhan. Saudara menjadi penentunya. Di dalam rumah itu, janda itu bukan sendiri, ada anak-anaknya. Tetapi penentunya adalah janda itu. Jadi saudara jangan berpikir kalau di rumah, tapi saya cuma sendiri yang datang ke gereja. Cuma saya sendiri yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika saudara mau taat melakukan firman, saudara melakukan firman saja. Mau saudara sendiri atau tidak, saudara melakukan. Ketika saudara taat, Tuhan akan intervensi. Haleluya, haleluya. Saya percaya itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Akan ada mujizat penciptaan, akan ada mujizat multiplikasi. Sehingga kita tidak pernah hidup dalam kekurangan lagi. Jadilah penentu. Ya saudara yang menjadi titik di mana Tuhan mau bekerja dalam satu rumah. Saudara menjadi agen perubahannya. Satu orang cukup.
janda ini cuma satu, tapi cukup menghidupi seisi rumah. Bisa bayangkan, apa yang Tuhan lakukan tidak pernah terpikir oleh janda ini. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Mujizatnya tidak akan membuat engkau susah. Mujizatnya akan membuat engkau menjadi hidup. Amin. Haleluya. Lalu selanjutnya dikatakan, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi yang selanjutnya, dalam satu rumah yang Tuhan mau, tempat itu, rumah itu menjadi perhentian Tuhan. Menjadi tempat di mana Tuhan berdiam di situ. Kalau di dalam saudara penuh dengan firman dan saudara berpikir tentang firman, di dalam pikiran saudara ada firman, lalu saudara melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman, maka itu akan menjadi tempat perhentian Tuhan. Tuhan akan berdiam di situ. Ya. Jangan biarkan Tuhan ada di luar. Seperti di Wahyu 3 ayat 20. Di dalam rumah Tuhan. Ya, mereka beribadah, tapi Yesusnya di luar. Yesusnya ketuk pintu. Jangan biarkan di dalam rumahmu, Yesusnya ada di luar. Tuhannya ada di luar. Tuhan sudah ketuk-ketuk. Saudara tidak mau bukakan. Ini maksudnya apa? Ketika kita mengambil keputusan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika Tuhan mau bicara, tersingkir. Tuhan mau bertindak, tersingkir. Karena apa? Kita bertindak sesuai dengan keinginan kita. Bukan keinginan Tuhan. Tersingkir sampai akhirnya Tuhan keluar dari rumah kita. Ini waktunya. Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang bekerja di rumah kita. Biar di dalam rumah kita orang bisa melihat mujizat demi mujizat. Orang bisa melihat terobosan demi terobosan. Orang bisa melihat, engkau berbeda. Engkau diberkati Tuhan. Tapi berkat Tuhan tidak pernah membunuhmu. Sama seperti orang Filistin yang melihat Ishak. Ishak kaya. Tapi kekayaan yang Ishak peroleh itu tidak membunuhnya. Ishak tetap hidup dalam sukacita. Di mana orang bisa melihat saudara diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak membunuhmu. Ketika saudara hidup dalam sukacita ilahi, hidup dalam damai sejahteranya Allah. Biar di dalam rumah ada damai sejahtera Allah. Biar di dalam rumah ada sukacita ilahi. Sehingga engkau hidup berbeda. Ketika engkau terima berkat Tuhan, berkat Tuhan ini mendatangkan sukacita. Bukan mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Ya, kalau berkatnya dalam hal keuangan. Saudara terima uang. Berapa banyak orang terima uang malah jadi takut. Ini uang mau disimpan di mana ya? Simpan di bawah bantal. Gampang ketahuan. Simpan di bank, takut banknya bangkrut. Simpan di mana ya? Bingung. Mau masukin celengan, nggak ada yang muat. Saking banyaknya. Mau taruh mana? Itu namanya kekhawatiran. Itu namanya ketakutan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, berkat yang dari Tuhan itu nggak bikin kita khawatir. Kita nggak takut akan kehilangan. Kenapa? Karena kita percaya. Seandainya itu hilang, Tuhan akan kembalikan dengan yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Ingat peristiwa perempuan Sunem. Ya, ketika di Israel biasa-biasa aja nih, belum terjadi kelaparan, biasa-biasa aja. Elisa berkata kepada perempuan Sunem, pergi aja kemana? 7 tahun. Pergi kemana aja. Karena di Israel akan terjadi kelaparan. Perempuan Sunem enggak berdebat dengan Elisa. Dia enggak berkata, Nabi, ini sekarang enggak ada tanda-tanda kelaparan. Nggak ada tanda-tanda musim kekeringan. Nggak ada tanda-tanda. Dia tidak berdebat seperti itu. Dia hanya ikuti. Dia hanya menaati. Menaati apa yang Bapak rohaninya katakan. Dia pergi.
Baru dia pergi. Terjadi musim kelaparan. Harga-harga naik sangat tinggi. Sampai orang tidak bisa beli gandum sedikit pun. Karena harganya mahal sekali. Tapi setelah 7 tahun. Artinya apa? Perempuan Sunem memegang firman. Dia tahu waktunya 7 tahun. Saudara tahu, masa kesusahan itu ada expired date-nya. Ada masa berlakunya. Dan Tuhan mau katakan, tahun ini harus berakhir. Tahun ini harus yang terjadi dalam hidupmu adalah kelimpahan. Terobosan demi terobosan. Taat kepada firman, taat kepada Tuhan. Maka itu yang akan menyelamatkanmu. Ketika perempuan Sunem ini kembali lagi ke Israel. Padahal mungkin waktu dia jalan, itu di Israel masih kelaparan. Tetapi sementara dia jalan balik ke Israel. Di Israel Tuhan intervensi. Apa yang Tuhan intervensi? Tuhan pakai orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta, orang yang tidak diperhitungkan, itu yang dipakai oleh Tuhan. Mereka melangkah saja, lalu kemudian di perkemahan orang Aram, itu mereka seperti mendengar, ada derap kaki kuda. Wah, ini bangsa Israel sedang menyerbu kita nih. Pasti dia sudah bersekutu dengan bangsa-bangsa lainnya. Dengan raja-raja lainnya. Mereka takut. Mereka pergi semua. Pedangnya masih ada di situ. Pokoknya mereka saking paniknya. Mereka buru-buru pergi. Kosong itu perkemahan. Sedangkan di dalam perkemahan itu banyak makanan, banyak emas, dan banyak kain-kain. Waktu itu kain-kain itu sangat berarti. Kain-kain yang mahal. Dan orang yang sakit kusta ini, dia makan di situ. Dan hebatnya, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Orang yang sakit kusta ini ingat kepada bangsanya. Padahal orang yang sakit kusta, kalau dipikir-pikir, susah sekali untuk mengingat bangsanya. Kenapa? Karena dia orang yang terbuang. Kalau dia melapor juga, dia akan diusir. Makanya kalau saudara baca kisahnya, orang yang sakit kusta itu hanya ada di depan pintu gerbang aja. Cuma kasih tahu, bilangin raja di perkemahan Aram itu udah nggak ada orang. Di sana banyak makanan. Di sana banyak kain-kain, di sana banyak emas. Saudara bisa bayangkan, orang yang sakit kusta punya hati yang mau berbagi kepada bangsanya. Padahal kalau dia ada di situ terus, itu kan dia hidup jadi panjang. Makanan ada semua, tapi dia berkata seperti itu. Dan penjaga yang di pintu gerbang, sebenarnya dia nggak gitu percaya, tapi dia tetap melapor kepada raja. Raja pun nggak percaya. Tapi Tuhan buat prajuritnya, pegawainya berkata, Raja, nggak ada salahnya kita ngecek. Dicek, benar saudara. Di situ ada kelimpahan. Saudara tahu, masa kesuraman sudah selesai. Masa kekurangan sudah selesai. Masa kelimpahan sudah datang. Ini waktunya kelimpahan itu datang dalam hidupmu. Biar terobosan demi terobosan dicurahkan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam rumahmu. Berawal dari rumahmu. Dan mulai mengalir kepada rumah-rumah yang lainnya. Biar saudara, rumahmu itu menjadi agen perubahan bagi lingkunganmu. Saudaranya sendiri menjadi agen perubahan di rumahmu. Lalu seluruh isi rumahmu akan menjadi agen perubahan bagi lingkunganmu. Haleluya, haleluya. Ini baru Yesaya 66 ayat 1 saudara. Kalau bicara tentang membangun, artinya kita harus tahu membangun yang sesuai dengan firman.
Karena membangun keluarga harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, perhatikan saudara, ada dua macam dasar supaya saudara benar-benar bisa memahaminya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya. Itu sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika ada hujan, ada banjir, angin melanda, rumah itu tidak rubuh. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya. Lalu yang kedua, karena saya mau bahas yang kedua terlebih dahulu, baru yang pertama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, jadi dua-duanya mendengar firman Tuhan. Artinya saudara, ini untuk orang-orang yang mendengar firman. Orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kalau kita lihat di Lukas pasal 6 ayat 48. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, ayat 49, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Jadi yang dimaksud pasir itu sama dengan tanah. Ya. Nangkap ya di sini. Tanah adalah manusia, kedagingan. Karena manusia dibentuk dari tanah. Ya. Sedangkan Tuhan adalah roh. Manusia dibentuk dari tanah. Ketika manusia itu bisa melakukan segala sesuatu, karena apa? Karena ada nafas Allah di dalamnya. Ada roh Allah di dalamnya. Jadi kalau kita mendengar firman tetapi tidak melakukannya, artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Dengan kedagingan kita. Yang kita inginkan kedagingan kita. Kemanusiawian kita. Nah kalau kita seperti itu, ada angin, roboh saudara. Ada banjir, roboh. Jadi jangan bangun di atas tanah. Di atas pasir atau tanah. Karena itu akan buat rumah kita menjadi roboh. Nangkap saudara. Lalu, kalau orang yang mendengar dan melakukannya, itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ada banjir. Di sekitar kita ada banjir, ada krisis. Tetapi rumah di mana kita berada tidak kena. Karena kita mendirikan rumah, membangun rumah di atas batu. Batu itu bicara tentang apa? Ketika Yesus berkata kepada Petrus. Waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, engkau bukan Simon lagi. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu ini, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Batu bicara tentang gereja. Gereja yang dibangkitkan Tuhan. Bukan gereja yang dibangkitkan oleh manusia sendiri. Tapi gereja yang dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu batu bicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Artinya apa? Ketika kita mendirikan, kita membangun rumah kita di atas dasar firman.
Di atas dasar pengajaran rasul-rasul. Di atas dasar pengajaran Bapa kita. Maka kita akan menjadi kuat ketika ada banjir. Ketika ada angin besar. Tidak melanda kita. Seandainya itu melanda kita. Kita tidak akan tergoncangkan. Karena kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Mari bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan akan bergerak di tengah-tengah kita pada tahun ini. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk hari ini, biar Engkau bekerja Tuhan. Di dalam setiap rumah. Dari jemaatmu yang ada di tempat ini. Biar Engkau bekerja di dalam rumah. Berkat-Mu dicurahkan atas hidup mereka. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka. Mujizat penciptaan, mujizat multiplikasi terjadi dalam hidup mereka. Biar mereka menjadi agen perubahan di dalam rumah itu. Tuhan sendiri bekerja. Nyatakan kuasa-Mu. Biar orang-orang bisa melihat Tuhan masih bekerja. Sampai saat ini Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan tetap hidup. Dan selama-lamanya Tuhan tetap hidup. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar kami hidup dari firman-Mu. Kami diberkati karena kami ada dasar firman. Dan kami bertahan. Kami tidak tergoncang karena kami punya dasar firman yang kuat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.